Halo, selamat pagi Sobat Priok. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Tentunya saya Ade Algi pada pagi hari ini sangat senang sekali bisa berada di ruangan yang kece ini ya. Tentunya bersama, bisa dibilang ini seorang yang sangat penting sekali ya di otoritas pelabuhan Tanjung Priok ini. Dan sebelum kita mulai nih ya Sobat Priok, ada satu pantun untuk kita semua. Ondel-ondel bawa sapu ijo, diiringi lagu jali-jali. Senang rasanya bisa di OP Tanjung Priok memandu podcast opsi hari ini. Boleh beri tepuk tangan dong buat kita semua. Wah, luar biasa. Sangat happy sekali karena udah beberapa waktu yang lalu ya bisa hadir di Tanjung Priok ini, dan hari ini bisa kembali di sini lagi. Dan tentunya podcast opsi ini, Otoritas Pelabuhan Sapa Indonesia, ini adalah perdana nih Sobat Priok. Jadi mungkin bisa terus menyaksikan apa aja sih yang nanti akan dibahas di podcast opsi ini. Dan hari ini adalah perdana, tentunya ada beberapa hal yang akan kita obrolkan di sini. Dan pada pagi hari ini sudah ada Bapak yang sangat kece sekali, tentunya mengetahui tentang Pelabuhan Tanjung Priok. Selamat pagi Bapak Subagio. Pagi Bang Ade. Gimana Bang, sehat? Sehat alhamdulillah. Bapak gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah olahraga hari ini Pak? Olahraganya jalan pagi. Jalan pagi. Nih Pak Subagio ini adalah kepala otoritas pelabuhan dari Tanjung Priok, betul ya Pak Subagio ya? Hari ini kita akan banyak ngobrol nih sama Pak Bagio tentang OP Tanjung Priok ini, karena kita tahu banyak hal yang bisa kita ceritakan kepada Sobat Priok ini. Seperti apa sih OP Tanjung Priok ini bekerja, melayani masyarakat dan juga melayani seluruh stakeholder yang ada di sini. Nah, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh nih Pak Subagio nih ya, mungkin saya pengen tahu kesibukan apa aja nih yang tadi mungkin Bapak bilang olahraga dulu mungkin ya sebelum berangkat bekerja gitu ya. Mungkin ada kesibukan apa lagi nih selain dari mengurusi OP Tanjung Priok ini? Ya, terima kasih Bang Ade. Selamat datang di Tanjung Priok. Ya. Kalau tadi berpantun, saya boleh berpantun juga. Boleh banget dong. Balas pantun nih kayaknya nih. Rujak jeruk pakai gula merah. Cakep. Tanjung Priok memang Aduh, banget pokoknya ya. Ya, saya Siap. kira kesibukan Ya. saya ya, kalau pagi itu karena waktu kita di rumah hanya di pagi hari, alhamdulillah saya selalu sempatkan untuk sholat jamaah di masjid ya. Dan ambil jarak masjid yang paling jauh. Iya. Disitulah saya jogging gitu. Oh gitu. Agak tambah jauh masjidnya, kayaknya tambah banyak pahalanya begitu ya. Dan kita juga sehat juga. Sehat juga, betul. Terus tentunya kita pada saat mau berangkat ke kantor ke Tanjung Priok di pelabuhan yang sangat kita cintai ini, kita sudah berpikir nih agenda kita hari ini apa nih. Iya. Dan khusus untuk Tanjung Priok, kita sehari-hari komunikasi dengan seluruh stakeholder di Tanjung Priok ini tidak selalu offline tatap muka. Oke. Kita punya WA group yang komunikasi itu setiap saat. Iya. Jadi kita punya Dimanapun berada bisa berkomunikasi dan berkoordinasi. Dan itu terkait dengan kinerja dari pelabuhan ini ya. Kita harus terus memantau dan memastikan bahwa flow yang ada di Tanjung Priok ini lancar, ya, baik dari yang keluar maupun yang masuk pelabuhan. Betul. Jadi kita punya sistem namanya SITAP. SITAP itu apa namanya? Safety Improvement Task Force yang anggotanya itu semua stakeholder, ada Kapolres, ada dari karantina, dari Sah Bandar Utama, kami dari OP Priok, dan semua terminal masuk di situ. Oke, wah ini sudah banyak banget nih hal yang bisa udah di-spill nih sama Pak Bagio ya. Kita sebelum jauh ke sana nih Pak. Nah, panjang juga titlenya nih. Ada insinyur, ada MT. Boleh tahu nggak sih perjalanan pendidikannya gitu ya? Nanti kita akan banyak nih cerita nih sebelum kita jauh ke sana. Saya boleh memperkenalkan diri dari saya lahir ya. Boleh banget agak spesial. Oke. Saya tuh lahir di Kota Pahlawan. Kota Pahlawan, Surabaya. Dan boleh
percaya atau tidak, saya lahir pada hari pahlawan juga. Wow, luar biasa. 10 November tahun 1970. Wow. Jadi Bisa kalau tepat sekali ya. kalau bicara umur nih sudah 50 ke atas. Masih muda. Tetap stay young ya Pak ya. Usia boleh jalan tapi dan tetap masih muda. ada yang spesial lagi Apa bahwa tuh? saya lulus sarjana teknis dari teknik perkapalan di Institut Teknologi 10 November juga. Luar biasa. Teknik perkapalan. Iya. Iya, iya. Jadi 10 November 10 ya. November. Jadi kata kenapa inline kuncinya. semua dengan kelahirannya, Iya, Institut kuliahnya. Teknologi 10 November Iya, Surabaya. Surabaya, iya iya. Gelar MT saya adalah Magister Teknologi. Oke. Saya peroleh di Institut Teknologi Bandung ITB. di Magister khususnya manajemen transportasi ya. Hmm. Dan di situ saya mengambil tesis terkait dengan pelabuhan juga. Iya, Jadi iya, tesis saya itu desain kriteria untuk penentuan Indonesia International Hub Port. Indonesia Hub, oke. Iya. Ini Jadi kayaknya ada kaitannya. Ada kaitannya dan diimplementasikan sekarang di kerjaan gitu ya kayaknya Pak ya. Betul. Iya iya iya. Jadi iya. begitu senangnya kalau kita berkarir di tempat yang kita memang geluti selama kita sukai gitu studi ya. Studi betul. Jadi alhamdulillah itulah saya ya. Iya iya iya. Lahir di Kota Pahlawan. Terus kuliahnya di ITS. Iya. Jadi Bapak tuh memang pahlawan bagi keluarga dan juga masyarakat tentunya Amin, ya. amin. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Subagio luar biasa. Jadi memang perjalanan karir Pak Subagio ini kalau boleh tahu juga nih kalau tadi pendidikannya, karirnya nih Pak. Tadi mungkin sedikit spill ya sebelum Iya, kita mungkin iya. di sini. Sebelum di sini tuh sebelum menjadi kepala OP Tanjung Priok. Di mana Pak kira-kira? Karir saya cukup panjang ya. Jadi setelah saya lulus kuliah S1 sebenarnya saya sudah bekerja di Tanjung Priok ini. Oke. Tapi di sisi yang lain saya bekerja di shipyard ya, di galangan kapal Kerja Bahari. Itu kan ada di dalam pelabuhan ini. Makanya saya bisa membandingkan Tanjung Priok masa lalu dengan sekarang. Iya, masa lalu dan sekarang Iya. tentunya berbeda ya, banyak Sangat perubahan. jauh berbeda. Iya, iya, iya. Tahun 1997 saya masuk ke Kementerian Perhubungan. Oke. Dan alhamdulillah diterima di bagian makro planning ya. Makro di planning. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Oke. Jadi saya ngurusi planning dan budgeting. Iya, iya. Secara keseluruhan dari Kementerian Perhubungan Iya, sendiri itu seluruh sektoral ya, Sektoral. darat, laut, udara. Iya, iya, iya. Termasuk kereta api kita yang merencanakan dan merencanakan dari sisi planning dan pembiayaannya. Jadi itu sampai tahun 2016 saya 2016. Cukup panjang ya. 20 tahun lah ya. 20 tahun. 20 tahun. Ini kayaknya udah expert banget nih, ya kan? Kalau kita bicara Tapi perencanaan. itu masih mimpi-mimpi itu. Iya, 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 iya. Ternyata Allah berkehendak lain. 2016 saya harus pindah untuk langsung implementasi ya di Direktorat Teknis. Wow. Pada saat itulah saya masuk di perhubungan laut. Menjadi tantangan nggak sih Pak menurut Bapak itu? Sangat menantang Menantang sekali. ya, Dan challenge tahu ya. nggak? Saya masuk di Direktorat Perkapalan Kepelautan itu adalah cita-cita yang tertunda. Wah. Jadi sebelumnya memang ingin ke sana gitu, Bang di Aldi sana kan gitu ya. tadi saya bilang, Iya, saya iya, background perkapalan. Betul. Pada saat saya wawancara terakhir pada saat ini ya testing seleksi PNS, di PNS, Kementerian iya, Perhubungan, saya ditanya, nanti kalau diterima di perhubungan mau di unit apa? Saya mau pengennya di Ditkapel. Nah 20 tahun kemudian saya baru 20 tahun akhirnya baru Iya. terrealisasi Iya. mimpi itu gitu ya. Nah, disitulah saya mulai berkarir di perhubungan laut, di Ditkapel sekitar 1,5 tahun. Alhamdulillah Pak Menteri, Pak Dirjen pimpinan kami menugaskan saya menjadi kepala pelabuhan Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Iya, Jadi iya. itu pelabuhan yang kalau di peta tuh kalau secara ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Adanya di ujung timur Di ya, ujung di Nusa Tenggara ya. Tenggara. Apa sih kira-kira di sana Pak yang paling menantang pada saat Bapak pertama kali Bau-Bau tugasi? adalah pelabuhan transit ya. Semua kapal penumpang Pelni yang ke timur dari barat itu selalu transit di Berlabuh Bau-Bau. di sana, ya. Itu ada sekitar 30 pelayaran trayek yang transit di Bau-Bau. 30 trayek Ya, 30 pelayaran. dia naik turunkan penumpang di Iya, situ. iya, iya. Kalau kita hitung rata-rata 2 jam lah bongkar muat penumpang kapal Pelni di Bau-Bau. Iya. Artinya apa?
karena bau-bau dominan pelabuhan penumpang, keselamatan adalah faktor utama yang harus diberikan jaminannya oleh regulator. Betul. Ya, itu Tugasnya regulator ya, iya. keselamatan ya. Dan itu 24 jam. 24 jam 24 hour ini benar-benar abdi negara banget berasa gitu ya Pak pada saat itu ya. Saya merasakan pertama ya di daerah yang cukup jauh ya dari keluarga, tapi itu merupakan pengalaman yang sangat berharga tentunya untuk karir planning saya. Keluarga ikut ke sana atau bagaimana? Berhubungan secara jauh aja dari Jauh, LDR ya, LDR ya. Terkadang pulang ke Jakarta, bertemu dengan keluarga gitu ya. Pasti. Selama Bapak nih di Bau-Bau ini cukup menarik karena ini adalah daerah yang memang dinamikanya luar biasa. Ada gak sih yang paling berkesan dan menarik dan itu sampai sekarang tidak terlupakan? Ada hal yang selama Bapak berdinas di sana gitu? Di Bau-Bau itu pelabuhannya cukup ramai dan penumpang ya. Di sana kultur masyarakatnya sangat bersahabat, persaudaraan sangat. Setiap kedatangan kapal-kapal penumpang itu dianggap sebagai hiburan tuh sama masyarakat sana. Jadi kalau kapal mulai berlabuh tuh hiburan tuh, pada bersorak-sorai gitu kali ya. Ada satu case ya, kejadian pada saat itu angkutan lebaran ya. Biasa kalau angkutan lebaran tuh pelni biasanya itu dikawal oleh aparat ya. Pernah ada salah satu pejabat bintang 1 lah angkatan laut. Karena di sana terbuka, jadi kalau kapal sandar itu masyarakat bisa berbaur lah. Nah, ini si petugas keamanan ini menanyakan, Pak ini aman nggak? Saya bilang, Insya Allah di sini aman Pak. Karena masyarakatnya butuh terhadap ini sebagai salah satu bagian dari hiburan. Sebegitunya ya hiburan. Jadi nggak perlu dikhawatirkan ada, Insya Allah nggak ada teroris di sini dan ini. Jadi disitulah bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk menjadi bahwa pelayanan transportasi itu adalah kebutuhan. Sehingga sama-sama kita menjaga ya. Jadi itu salah satu pengalaman yang menarik di Bau-Bau. Jadi di satu sisi Bapak sebagai regulator, sebagai pemerintah, tapi harus merangkul masyarakat dengan budaya yang seperti itu. Gitu ya. Di satu sisi lagi juga ada TNI yang tentunya khawatir dengan budaya seperti itu. Dan Bapak meyakinkan bahwa itu adalah sebuah tradisi yang memang sudah biasa. Kita kasih ruang mereka. Kita kasih ruang, kita tata. Dan kita tahu batas-batas mana itu yang bahaya, mana yang tidak menyelamatkan. Kita batasin ruang itu. Tapi mereka happy. Di situ berasa nggak sih Pak bahwa seorang abdi negara bagaimana mengayomi masyarakat? Di situlah kita sangat ya. merasa sekali kita bisa bersama-sama ya. Sama-sama untuk mensukseskan pelayanan transportasi ini. Betul. Kan bagaimanapun itu menjadi bagian dari tradisi mereka dan itu juga wilayah mereka gitu ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih kalau tadi sudah bicara tentang perjalanan karir, pendidikan dan lain sebagainya, kita sekarang mau tanya nih ya Bapak. Menurut Bapak nih bagaimana sih keadaan atau perkembangan dari pelabuhan di Indonesia? Karena Bapak ini kayaknya udah cukup lama nih gitu ya berpindah-pindah. Berarti sudah cukup tahu dong ya bagaimana sih perkembangan dari pelabuhan Indonesia itu sendiri. Silakan Pak. Ya, saya kira alhamdulillah sekali lagi saya di samping punya banyak pengalaman di sisi operasional. Saya juga pernah jadi direktur pelabuhan 3,5 tahun. Jadi dari tataran policy sudah inilah. Perkembangan kepelabuhanan di Indonesia sudah cukup pesat dan maju ya. Di mana pemerintah telah banyak memberikan kesempatan dan peluang kepada semua pihak, baik itu pemerintah daerah, private sektor ya, swasta untuk ikut. Baik itu merencanakan, membangun dan mengelola pelabuhan. Jadi kalau dulu teman-teman bahwa pelabuhan itu dikelola oleh BUMN saja. Oh sekarang enggak, swasta boleh. Dan itu tentunya akan men-trigger BUMN juga untuk menjadi lebih baik. Betul. Karena ada pesaing nih. Jadi contohnya yang sekarang dikelola oleh non BUMN adalah Patimban ya. Patimban itu private. Terus Pelabuhan Anggrek Gorontalo. Itu sudah di KPBU kan dengan private juga. Nah, ini nanti ke depan pasti akan berkembang untuk yang pengelola ya, operatornya. Ya ini akan menjadi suatu yang baik bagi
pelayanan kepelabuhanan di Indonesia. Iya. Kalau menurut Bapak nih ya, kan tadi Bapak bilang ada pelabuhan yang memang dikelola oleh sektor private, BUMN. Nah itu bagaimana berjalannya antara pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan atau mungkin kementerian lainnya yang berada di dalamnya, itu apakah bisa berjalan beriringan secara maksimal untuk mewujudkan pelabuhan yang tentunya lebih baik lagi? Kalau itu jawabannya harus. Harus ya. Sampai saat Tentunya ini sesuai dengan posisi masing-masing. Oke, sesuai dengan porsinya dan ininya masing-masing. Pemerintah selaku regulator Ya. kan mempunyai tugas dan tanggung jawab menetapkan SOP ya. Ya. SOP standar kinerja itu yang ditetapkan pemerintah. Oke. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dijamin oleh pemerintah Ya. dengan adanya standar operator dan prosedur tadi. Ya. Si operator badan usaha pelabuhan baik itu swasta maupun BUMN, Ya. dia harus menjalankan sesuai dengan regulasi dan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Jadi Tanjung Priok ini dibebani kinerja. Waiting time misalnya Ya. harus di bawah 3 hari ya. 3 hari betul. Kalau Bang Aldi ngelihat sekarang rata-rata udah 2,5 hari. Wow, sudah cukup ini ya di bawah ya, Dan di bawah itu dari sudah target. stabil ya. Stabil, Sekitar 2 tahun terakhir udah stabil. Iya. Itu adalah salah satu sinergi yang diberikan atau dampak dari kewenangan yang diberikan pemerintah ke pihak swasta untuk menjadi pesaing dari BUMN tadi. Iya. Karena bagaimanapun di sini pemerintah sebagai regulator, tapi stakeholdernya harus menjalankan regulasi yang ada gitu ya. Iya, Jadi betul. harus maksimal gitu ya Iya. untuk mewujudkan Iya. pelabuhan yang lebih baik lagi. Dan itu kita evaluasi tiap. Iya. Bahkan kita melalui otoritas pelabuhan Tanjung Priok ini melakukan evaluasi tiap 3 bulan. Oke, 3 bulan. Kinerjamu misalnya yacht okupansi rasiomu harus di bawah 70%. Iya. Kita 3 bulan ngelihat dan rata-rata masih 56-60% ya. Iya. Nah itu masih tercapai ya. Ya, minimal ada progres gitu ya. Iya, Ada sesuatu iya. yang berubah. Oke. Nah, itu jadi memang sampai saat ini bisa dibilang perkembangan cukup pesat gitu ya, dan itu sangat Alhamdulillah. sangat dirasakan oleh masyarakat dan tentunya masyarakat sekitar lah, itu yang paling penting ya, karena tadi Bapak Dan pastinya kos logistik kita semakin hari semakin turun. itu yang paling penting tuh, karena itu bisa dibilang sebagai direct impact nggak sih? Karena pada saat cost-nya tinggi, maka masyarakat sekitar akan merasakan bagaimana harga barang juga tinggi. Itu pengaruh dari proses mereka juga kan di. Ya, khusus di Tanjung Priok ini 65% ekspor Indonesia itu melalui Tanjung Priok, Bang. Wah, luar biasa. Jadi Bang bayangi 65% loh seluruh Indonesia loh. 65% ya. Jadi 35% baru dibagi ke pelabuhan lain. Wah, ya bisa dibilang ini bisa menjadi apa ya, barometer gitu ya, barometer ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau dari pengalaman Bapak nih bekerja selama di Kementerian Perhubungan ini, bagaimana nih kira-kira Tanjung Priok ini berubah dari waktu ke waktu dan akhirnya sampai saat ini? Iya, tadi saya bilang saya sebelumnya sudah pernah kerja di Tanjung Priok. Ya. Jadi kalau kita bicara before after nih. Dulu kalau kita mau masuk pelabuhan Tanjung Priok itu orang udah bayangin ya. Iya. Macet ya. Terus begitu banyaknya tenaga kerja yang Image-nya pokoknya seperti itu gitu ya. Yang agak serem-serem lah. Tapi sekarang udah enggak. Kalau kata bahasa nanti bronze gitu ya, bronze banget ya. Dikontrol oleh sistem ya sekarang. Kita punya program namanya STID, Single Truck Identification Data ya. Di mana masing-masing truk itu cuma punya satu ID. Satu ID. Kalau Memang dulu, sebelumnya? Dulu itu pelabuhan ini ada 5 terminal misalnya. 5 terminal. Dia punya oke. 5 ID. Oh. Jadi bisa masuk di mana aja. Sekarang nggak bisa. Iya. Dia bisa masuk di gate mana saja tapi ID-nya satu. ID-nya satu. Iya. Lebih terkontrol nggak sih Iya. kayak gitu kan ya? Itu bisa kita atur dengan sistem yang sifatnya informatif ya. Iya. Kalau dia mau masuk dari gate sini padat, saya pindah ke gate sebelah yang kosong. Iya. Jadi sudah sangat fleksibel ya, sangat dinamis dan sistem itu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa itu sangat di Tanjung Priok sudah bertransformasi ke sana. Kalau tadi Bapak bilang 65% itu ada di Tanjung Priok. Berapa sih jumlah angkutan atau truk yang masuk Tanjung Priok itu atau jumlah secara keseluruhan? Ya, kebetulan kita kemarin melakukan pendataan dengan STID sistem ya, itu sampai 1 hari yang lalu data di kita sudah sekitar 27.000
27.000. Wow, sangat banyak sekali tuh, fantastis ya. Kendaraan yang keluar masuk di Sangat Tanjung update Priok ya dengan data yang ada Iya. ya, Valid ya. Nah, kita masih terus buka ya. Iya. Dan 27.000. iya. Berarti bisa dibilang 27.000 kontainer atau truk itu berarti dengan jumlah driver yang sama sebenarnya. Ya enggak sih? Ya kami sih berharap seperti itu. Iya, karena ini terkait dengan keselamatan juga di kan ya. samping STID kita punya program yang namanya DID ya, Driver Identifikasi Data. Dan saya kaget juga, ternyata data di hari kemarin itu baru dari 27.000 truk yang data masuk di kami sekitar 6.000 sampai 7.000. Wow. Saya bayangin Sampai jangan-jangan. setengahnya. Iya, Nah, iya. tapi ini masih dinamis ya. Iya, Kita iya, masih bisa terus berubah-ubah. melakukan pendataan kerjasama dengan asosiasi, dengan terminal, dengan Pelindo ya, dan semua pihak lah. Iya, iya, iya. Nanti yang kurang misalnya kualifikasi drivernya masih belum, Iya. kita diklatkan dan sebagainya. Iya, iya. Jadi Karena tidak proporsional antara jumlah truk atau kendaraan yang ada dengan iya. Larinya nanti pengendaranya. ke keselamatan ya. Betul. Keselamatan. Mungkin di sininya aman, tapi kan bagaimana dia membawa barang dari pelabuhan ini ke pabrik Iya, gitu ya. Nah, itu iya. yang terkadang terjadi Iya. hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi memang ada rencana itu ya untuk mengidentifikasi itu lagi. Sudah jalan. Sudah jalan dan terus akan kita akan terus mengembangkan sistem. Tentunya kita memberikan masukan kepada yang punya wewenang Iya. untuk mengembangkan sistem ya, agar sistem ini terintegrasi semua. Iya, iya. Portnet juga harus terintegrasi dengan sistem care-nya yang dimiliki oleh Ditjen Perhubungan Darat yang dikenal dengan Blue ya. Di layak uji care secara elektronik. Nah, sekarang belum nih. Kemarin kita udah sampaikan ke kementerian, kantor pusat, ini kalau bisa diintegrasikan. Jadi Iya. biar cepat untuk proses baik STID maupun DID. Iya, iya, iya. Kalau kayak gini semua jadi terintegrasi antara OP dengan Dinas Perhubungan, Iya. mungkin dengan juga ke kepolisian terkait dengan keluarnya SIM gitu ya, terbitnya SIM dan lain sebagainya. Pengennya sih ke sana nanti. Ya. Pak. Begitu indahnya ya kalau, Iya, iya. kalau seperti itu ya. Begitu indahnya kalau semuanya terintegrasi dengan baik gitu ya. Jadi kita kerja tuh tinggal ini aja. Iya, kontrol aja Monitor sebagai ya. kontrol monitor gitu ya. Tapi itu sekarang seperti itu. Jadi kadang saya malam tuh bangun cuma ngelihat WA grup di Sitap tadi aja. Iya. Saya lihat semua terminal udah laporkan lancar, landai dan sebagainya, tidur lagi. Tidur lagi. Tapi kalau ada, wah ini AutoGate kami ada kendala Pak. Ya udah kita langsung komunikasi dengan terminal terkait. Iya, iya, iya. Segera diselesaikan dan kita minta terukur ya. Kira-kira berapa jam nih? Paling lama 1 jam selesai Pak OP. Oke, nanti saya update lagi ya. Dan saya cek lagi 45 menit kemudian, alhamdulillah sudah lancar lagi. Gate-nya sudah on lagi. Jadi itu kegiatan sehari-hari ya. Tetap kita 24 jam juga. Jadi bagaimana Pak Subagio dan tim juga bagaimana memaksimalkan teknologi yang ada gitu ya Iya, Pak ya, dengan harus. melihat CCTV, sistem yang ada. Karena bagaimanapun secanggih-canggih teknologi kalau nggak kita gunakan dengan maksimal ya tetap aja Iya, begitu saja betul, gitu ya iya. yang terjadi di lapangan. Nah, kalau kita ngomong kayak gitu, apa aja nih yang menjadi fokus dari OP Tanjung Priok ini dalam pengembangan pelabuhan Tanjung Priok ini? Mungkin tadi yang Bapak sudah jelaskan udah dikasih spill gitu ya. Mungkin apa lagi kira-kira nih Ya. fokus utamanya? OP Tanjung Priok merasa ikut dipanggil ya, karena kemarin ada pemberitaan bahwa logistik performance index Indonesia kan turun. Iya. Meskipun beberapa bulan yang lalu bahwa Tanjung Priok salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, masuk di 9 pelabuhan yang proses perkembangan digitalisasinya terbesar dan terbaik di dunia ya. Oh, di dunia. Jadi ini kan Wow, sebenarnya luar biasa. agak bertolak belakang. Iya, iya, iya. Tapi kami juga percaya bahwa pengambil keputusan di Kementerian Perhubungan, di sana ada Badan Kebijakan Transport ya, ada staf ahli logistik multimoda. Pasti beliau-beliau ini akan ikut berpikir nih, kenapa LPI kita turun? Padahal kita lagi giat-giatnya untuk meningkatkan digitalisasi. Nah, disitulah kami akan terus ya, tentunya dengan kerangka yang sudah direncanakan digitalisasi, kita akan target kami yang ke depan ini kita akan meningkatkan pelayanan di pengawasan pemindahan kontainer. Iya, surveillance yang penting gitu ya. Kita pengen penerapan peralatan HiCO scan ini akan menjadi salah satu trigger ya
untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan. Karena alat ini akan mampu memindai barang sekecil apapun, semikro apapun. Oke. Narkoba pun bisa langsung didetek. Terdetek ya. Iya. Termasuk nih penyakit yang masuk ke Indonesia, penyakit hewan dan sebagainya itu bisa masuk lewat pelabuhan ini. Wow. Makanya kita harus sangat selektif ya. Selektif, betul. Untuk pengawasan dan pemindaian terkait dengan pengujiannya dan sebagainya. Iya. Itu adalah fokus kami nih ke depan. Iya. Memang bagaimanapun pengawasan tuh penting banget ya. Dan Sangat. semua harus turun secara maksimal. Iya. Dari situ baru kita bisa lihat apalagi nih dievaluasi yang kurang. Satu lagi terkait dengan limbah. Limbah, oke. Masalah perlindungan lingkungan maritim kan juga menjadi isu secara internasional ya. Betul. Apalagi di lingkungan Priok ini ya. Tanjung Priok wajib green port katanya. Green port, ya. Kami sedang kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan, teman-teman Pelindo kemarin baru launching untuk sistem pengelolaan, pengelolaan limbah dari kapal ke pelabuhan dan limbah ini masih bisa dimanfaatkan ya. Iya. Dan itu sampai kita kontrol dan monitor sampai ke tempat pemanfaatan dan pembuangannya. Iya. Di situ mungkin peran pemerintah juga ya bagaimana mengarahkan masyarakat atau stakeholder yang ada untuk melakukan kegiatan itu ya. Jadi kita atur mekanismenya biar pengelolaan limbah ini bisa dikeluarkan dari pelabuhan ini sesuai dengan ketentuan dan tentunya ketentuan-ketentuan pelindungan lingkungan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, luar biasa. Sampai ke titik itu ya Pak ya, peran dari OP ini bagaimana pelabuhan ini secara keseluruhan overall itu mendapatkan penilaian yang maksimal gitu ya. Itu banyak banget yang harus dibenahi gitu. Nah, selain tadi Bapak bilang dari Green Port, itu apa lagi kira-kira yang bisa dimaksimalkan dari Tanjung Priok ini agar menjadi pelabuhan yang tentunya menjadi pelabuhan percontohan lah di Indonesia dan juga. Ya, kita sebenarnya sudah ada kerangkanya ya. Kita ada program namanya Stranas PK ya. Jadi kita minimize untuk peluang-peluang terjadinya kegiatan koruptif. Ya. Di sini alhamdulillah Tanjung Priok itu sudah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas untuk melayani ya. Mantap. Jadi sudah BPK, BPW bebas melayani BPPM. Dan kita juga sudah punya standar ISO, beberapa standar ISO yang menjadi persyaratan sebagai pelabuhan besar ya. Jadi saya kira itu yang kita akan pertahankan. Itu menjadi indikator jelas ya bahwa ini adalah pelabuhan yang memang satu lagi cukup membanggakan di sini selama saya menjadi kepala kantor di sini sekitar 7-8 bulan ya. Itu kolaborasi antar stakeholder cukup kompak ya. Jadi ini saya sangat. Itu yang paling penting itu. Iya, itu paling penting. Kita bisa komunikasi kapanpun. Kalau kita butuhkan kita berdiskusi dan sebagainya. Dan yang menjadi salah satu prioritas kita sedang menata pelayanan di terminal penumpang. Karena kenapa? Penumpang. Terminal penumpang ini adalah salah satu fasilitas pelabuhan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dan dirasakan langsung dari masyarakat. Kita sedang tata, kita kerjasama dengan operator kapalnya yaitu PT Pelni dan operator terminalnya PT Pelindo untuk menjamin bahwa pelayanan terhadap penumpang ini bisa memberikan kenyamanan kepada mereka ya. Dan kita lebih meningkatkan dari sisi kecepatan dan ketepatan waktunya. Sehingga masyarakat merasa kepastian pelayanannya itu bisa terjamin. Kalau tadi aja kita bicara barang aja udah lumayan banyak ya PR-nya ya. Sekarang bicara bagaimana penumpang gitu ya. Betul. Orang gitu ya yang tentunya beda lagi nih. Kalau barang mungkin beda mati untuk beberapa stakeholder saja kita hadapi, tapi ini orang gitu ya. Ini luar biasa sih, memang harus solid ya antara OP dan juga stakeholder lainnya. Iya. Nah, tantangannya tadi mungkin udah masuk itu ya Pak ya. Tantangan itu ya Pak ya di OP ini. Tapi ada satu tantangan yang kita harus terus berkolaborasi. Yaitu adalah merubah kultur. Setuju banget tuh. Kultur Indonesia memang kadang beda ya. Harus diprovokasi kadang. Nah, kita bicara di Jakarta, bicara di Surabaya aja udah beda tuh kulturnya ya kan. Itu menjadi PR. Dan merubah kultur ini di semua lini ya, bukan di tataran operator saja, jasa. Kami di internal kantor otoritas pelabuhan, petugas-petugas kami ya, tim kami juga kita
berusaha mencoba untuk lebih meningkatkan menjadi regulator yang entrepreneur. Wah, itu dia tuh bagaimana insting entrepreneurnya udah mulai bermain ya. Iya, jadi bagaimana kita memahami kebutuhan dari masyarakat yang kita layani. Iya. Kita nggak setahap demi setahap kita mengurangi kita sebagai pengawas ya. Iya. Tapi kita menjadi fasilitator. Iya, betul. Untuk solutif. Nah, itu yang kita terus tanamkan. Karena bisa dibilang ya Pak ya, kalau dulu nih ya berapa puluh tahun lalu, kalau kita bicara pemerintah itu kayaknya birokrat banget gitu ya. Nah, terkadang sangat berjarak nih antara pelaku usaha, stakeholder dengan birokrat ini. Nah, itu mungkin yang jadi terobosan baru juga kalau tantangannya. Pak Menteri kami, Pak Budi Karya Sumadi nyebutnya PNS banget. PNS banget. Kalau bahasa yang ini ya birokrat banget gitu ya. Tapi kalau saya melihat dari Pak Bagio nih, ini kayaknya insting entrepreneur dapat banget nih kayak gitu ya. Apalagi sudah punya pengalaman sebelum di Kemenhub ini sudah ada di galangan kapal, jadi tahu bagaimana keluhan mereka gitu ya. Dan selain itu apa lagi Pak tantangannya Pak? Yang tadi culture, mungkin ada lagi? Ya kita harus mengoptimalkan ruang ya. Tanjung Priok ini kan given ya, given atau takdirnya itu terbatas. Jadi kita geser ke sini, sininya teriak, kita geser ke sini ke timur banjir. Nah, artinya kita harus berpikir untuk mengoptimalkan ruang yang serba terbatas. Salah satu toolsnya adalah teknologi dan digitalisasi tadi. Betul. Dan pengaturan timing ya, yang STID, TBS, terminal booking system ini adalah salah satu bagaimana kita mengatur, memanage waktu dan ruang ya. Karena dengan terminal booking system, pengguna jasa ini bisa memesan kapan dia harus masuk ke pelabuhan ya, armadanya dia dan sebagainya. Itulah salah satu cara untuk mengoptimalkan ruang dan waktu. Jadi kalau kita lihat ekspansi wilayah kayaknya udah nggak mungkin gitu ya. Jadi dari sisi mana nih yang bisa kita maksimalkan gitu ya Pak ya. Dan itu yang harus dilakukan gitu ya dari waktu dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya ada pertanyaan dari netizen nih ya melalui media sosial yang ditanyakan ke Pak Bagio yang tentunya mempunyai kewenangan di sini nih di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini dari Kacang_Lisius ini menanyakan Pak OP izin tanya, kenapa setiap menuju weekend akses ke Pelabuhan Tanjung Priok ini sering macet atau padat? Silakan Pak. Kenapa nih kira-kira nih weekend ya menuju weekend? Terima kasih untuk yang menanyakan, ini tentunya bentuk perhatian ya pada kami semua dan tentunya Tanjung Priok yang sangat kita cintai ini. Jadi kita harus memandang Pelabuhan Tanjung Priok ini sebagai satu kesatuan sistem terhadap sistem tata ruang di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara ya. Jadi jangan memandang parsial Pelabuhan Tanjung Priok, karena pergerakan angkutan yang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok kan berasal dari sana. Jadi kalau kita lihat ke arah Cilincing Cakung nih, selama ini saya melakukan evaluasi, saya melihat kemacetan yang paling dominan di hari Kamis sampai Minggu ya, itu ada di situ. Kamis sampai Minggu ya, menuju weekend berarti benar ya. Memang dari sisi data kedatangan kapal di hari-hari itu memang juga cukup tinggi ya. Tinggi. Di weekend itu rata-rata tinggi. Artinya memang pergerakan dari sisi luar pasti menyesuaikan dong. Karena yang dia mau ambil barang kan pasti dari kapal. Berarti bisa dibilang jumlah kendaraannya meningkat. Itu kondisinya seperti itu. Yang kedua, yang tadi dari keruangan. Kami menyarankan karena sesuai kewenangannya untuk pengaturan traffic di Cilincing dan Cakung, yang di situ banyak depo-depo peti kemas kosong ya. Itu menjadi kewenangan dari beberapa pihak seperti Dinas Perhubungan ya, dari BPTJ. Marilah kita duduk bersama lah untuk memutuskan dan melakukan pengawasan terhadap operasionalnya depo peti kemas yang ada di situ. Ini dampaknya sangat luar biasa nih terhadap keluar masuk traffic di Tanjung Priok. Nah, dari luar kan ngelihatnya wah ini Tanjung Priok. Dia tidak melihat bahwa di situ udah bukan lagi kuasanya atau kewenangannya dari Tanjung Priok ya, tapi bagaimana dinas setempat mengatur kendaraan. Karena kami mau ambil action juga nggak bisa karena kita nggak punya kewenangan. Betul. Tapi
kita sudah lakukan Ya. komunikasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara ya, dan Pemprov DKI, juga dengan BPTD, BPTJ, BPTJ. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Jabodetabek. Dan kita sudah lakukan beberapa kali diskusi. Dan salah satu instrumennya yang akan diatur dan diawasin adalah penetapan tarif terhadap depo tadi. Oke. Jadi akan dikontrol melalui pricing policy. Pricing policy ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Iya. Dan kita akan support untuk kedua instansi ini. Iya. Itu yang bisa diupayakan gitu ya. Dan itulah yang bisa dijembatani atau dikoordinasikan dari pihak Tanjung Priok itu sendiri. Kan satu pesan dari kami ya untuk semua stakeholder, terutama pengambil keputusan dan yang memiliki wewenang. Marilah kita berpikir secara multimoda transport ya sekarang. Iya. Kita nggak bisa nih parsial-parsial nih. Iya. Karena sudah waktunya lah Indonesia berpikir ke multimoda. Multimoda, untuk, betul. meminimais cost logistik ini. Iya. Itu yang harus kita mulai Iya. lakukan ya. Bersama-sama. Bersama-sama, benar. Karena nggak bisa yang tadi lagi secara parsial. Kita harus semuanya harus melakukan itu. Oke, nah itulah pertanyaan. Nanti mungkin kita menunggu lagi pertanyaannya Pak ya. Kita break dulu. Satu pantun lagi nih buat Pak Bagio. Jalan-jalan ke pasar rumput. Cakep. Beli jeruk 1 kilo. OP Tanjung Priok emang Yahud pastinya karena Pak Subagio. Tepuk tangan beliau udah luar biasa. Kita break dulu, tetap di podcast Opsi pada pagi hari ini. Oke, masih di podcast Opsi tentunya Otoritas Pelabuhan Sapa Indonesia dan masih bersama Pak Subagio. Tadi sudah banyak sekali ngobrol ya. Mulai dari pelabuhan di Bau-Bau sampai ke Tanjung Priok, dan banyak lagi yang kita bahas. Dan tentunya Sobat Priuk tadi bisa mendengarkan banyak hal yang tentunya bisa dilakukan baik dari kita dan juga untuk masyarakat lainnya. Dan sekarang kita mau ngasih games nih buat Pak Bagio nih. Kayaknya dari tadi agak serius gitu ya. Agak tegang, terus abis itu kita relax lagi. Nah sekarang kita relax beneran nih. Ada games nih Pak Bagio, siap ya? Siap. Gampang gamesnya. Karena Pak Bagio ini adalah seorang ASN yang tentunya sudah berkeliling Indonesia. Apalagi sudah mengetahui bagaimana pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Sudah lama sekali berdedikasi di Kementerian Perhubungan pada khususnya dan juga untuk Indonesia. Nah, untuk games kali ini, coba yang pertama ada apa sih? Boleh kita lihat di depan. Nah, Indonesia. Baru kemarin Indonesia HUT yang ke-78 ya Pak ya. Dan tambah semangat tentunya membangun Indonesia menjadi lebih maju lagi. Kalau menurut Pak Bagio sebagai seorang kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, apa sih yang ada di benak dan juga hati Pak Bagio untuk Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, oke. Negara maritim. Negara maritim, wow. Negara kepulauan. Kepulauan, oke. 78% adalah lautan. Luar biasa, itulah Indonesia. Dan sangat terjauh sekali, cukup representatif ya. Karena Indonesia adalah negara maritim. Terus 78% lautan. Dan juga tadi apa yang pertama? Bhinneka Tunggal Ika itu sangat penting sekali ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dan satu lagi harus Indonesia sentris. Indonesia sentris, tepuk tangan dulu untuk Pak Bagio, luar biasa. Indonesia sentris, wow. Ini calon pemimpin Indonesia berikutnya nih. Ini kayaknya berikutnya saya ketemu Pak Bagio udah beda lagi ntar jabatannya nih. Apalagi yang kira-kira diemban oleh Pak Bagio untuk membenahi Indonesia. Berikutnya, kalau tadi kita secara umum, sekarang kita masuk Kementerian Perhubungan yang mana dari tahun 1997 Pak Subagio berada di lembaga ini. Apa sih yang ada di benak Pak Subagio kalau bicara Kementerian Perhubungan? Konektivitas, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Wow, itu tadi yang di-highlight, konektivitas. Karena bagaimanapun Kementerian Perhubungan ini mengontrol, membuat regulasi bagaimana semua berjalan dengan lancar, baik darat, udara, dan juga laut dan kereta api. Kereta api, jangan sampai ya. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya LRT dan kereta api cepat. Kereta cepat, iya, itu bisa harus diapresiasi tentunya. Dan itu menjadi salah satu kinerja dari Kementerian Dan satu lagi loh, iya, ada kereta api di Sulawesi ya, yang itu nanti akan multimoda dengan Pelabuhan Garongkong. Wow, luar biasa. Jadi konsep
terintegrasi. Sudah mulai ya, terintegrasi. Terintegrasi multimoda. Iya. Dan itu adanya di Di Sulawesi. luar biasa loh itu ya Artinya di Indonesia Sulawesi. sentris. Indonesia sentris Iya. kembali lagi, benar. Jadi bukan hanya kalau dulu hanya ada di Jawa. Iya, ada di Sekarang sampai ke Indonesia Timur pun, bahkan di Papua kita sudah Insya Allah. merasakan jembatan dan lain sebagainya. Dan kedepannya mungkin Kementerian Perhubungan akan membangun lagi sebuah pembangunan yang luar biasa dan itu akan dirasakan oleh masyarakat. Oke. Betul, betul, Pak. Berikutnya, wah ini saya sampai merinding ya. Memang kalau bicara dengan calon pemimpin negara masa depan ini luar biasa ya. Sudah teruji nih gitu ya. Pemimpin Kementerian Perhubungan ini keren. Nah, kalau tadi Kementerian Perhubungan, sekarang Pelabuhan Tanjung Priok. Dan ini sudah sangat melekat sekali di benak Bapak gitu ya. Karena sudah mengenal seperti apa yang ada di 65% ekspor Indonesia melalui Tanjung Priok. keren, luar biasa. 65%. Wow. Dan Indonesia Tanjung Priok adalah jantung dari National Logistik Ecosystem. luar biasa. Jantung. Jantung. Indonesia. Iya, itu. Jadi bisa dibilang kalau jantungnya berhenti itu Berhenti bahaya ekonomi dong, ya kan? Indonesia. Jadi bagaimana pemerintah di sini terus melakukan sesuatu pembaruan, ya, transformasi yang baru. transformasi. Betul. Selain itu, Pak, ada yang ingin disampaikan? Pelabuhan Tanjung Priok. Tanjung Priok di samping sebagai National Logistik Ya. Ecosystem sebagai jantung ya. Ini akan menjadi faktor utama yang akan memberikan nilai tambah untuk perekonomian Indonesia ke depan. Nilai tambah, keren banget. Jadi ini bisa menjadi yang pasti value, nilai tambah yang Ya. luar biasa gitu ya. Karena bagaimanapun neraca perdagangan kita bisa naik sebegitu besarnya di sini lah Ya. mungkin bisa dibilang Sangat ya. dipengaruhi. Iya, sangat dipengaruhi oleh Pelabuhan Tanjung Priok. Berikutnya, wah ini udah banyak. Waduh. Wow. Ternyata ya ada di sini sangat penting sekali karena bagaimanapun ya ini sebelum Bapak menjawab nih, bagaimanapun ini adalah sosok yang mensupport seorang Pak Subagio bisa berada di titik ini. Betul gak sih? Iya, betul. Iya. Tapi selain itu kira-kira apa Pak? Seorang istri. Istri itu sebagai motivator terbaik saya. Motivator terbaik, keren. Jadi beriringan ya Bapak yang Iya. bekerja, istri tentunya mempunyai ide dan bisa dilakukan. Selain itu, Pendamping setia. pendamping setia, tepuk tangan dulu dong. Pendamping setia yang sampai hari ini ditanya menemani nih, selain terus ya. itu mantan pacar yang jelas. Mantan pacar ya. Oke. Mantan pacar terindah ya Pak ya. Yang menemani sampai hari Betul, ini. betul. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bagio, luar biasa ya. Ini apa namanya? Sebuah kalimat atau kata-kata yang sangat apa namanya? 5 sakral huruf ya. sekali. 5 huruf tapi mempunyai makna yang begitu dalam. Sedalam lautan dan samudera. Oke Pak Bagio, senang sekali tentunya saya Ade Sama-sama, Algi bisa Bang ngobrol Aldi. bareng di sini Iya. di ruang yang begitu indah ini, begitu dingin di podcast Opsi ini dan banyak sekali hal-hal yang akhirnya saya ketahui tentang Pelabuhan Tanjung Priok ini dan tentunya masyarakat di luar sana menunggu seperti apa lagi sih terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan Insya Allah. oleh pemerintah yang dalam hal ini OP Tanjung Priok dan juga regulator lainnya untuk merubah image Tanjung Priok yang lebih baik lagi gitu ya dan tentunya itu akan dirasakan oleh masyarakat sekitar pada khususnya juga masyarakat umum Indonesia. Iya. Terima Mungkin kasih. ada yang ingin disampaikan closing statement Pak Subagio? Iya, dari Tanjung Priok kami berharap semoga ke depan kita semua bisa berkolaborasi dan memanfaatkan perkembangan digitalisasi ya Iya. untuk meningkatkan pelayanan kita. Dan satu lagi, Iya. marilah kita jadilah regulator yang entrepreneur Iya. dan solutif untuk masyarakat yang kita layani tentunya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Itu dia Sobat Priok ya. Tadi kita telah mendengarkan podcast Opsi yang tentunya Pak Bagio sampaikan. Satu pantun lagi boleh Pak ya. Untuk menutup acara ini. Ibu Haja pergi mengaji. Cakep dong. Cakep ya. cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri podcast kita hari ini. Semoga Sobat Priok selalu berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.